Smith yang tersandung kasus penyebaran berita bohong divonis 6 bulan 15 hari penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Kebakaran hebat disertai ledakan kembang api yang diduga akibat arus pendek menghanguskan sejumlah kios di Pasar Sedo Demak. Ratusan ekor satwa juga ikut memeriahkan HUT RI ke-77 dengan mengikuti upacara bersama para kiper. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Demak, Jawa Tengah. Diduga akibat arus pendek, Pasar Sedo Demak Selasa malam terbakar hebat. Sedikitnya 30 kios yang menjual kembang api, sembako, pakaian, dan buku ludes terbakar. Kepanikan pedagang semakin menjadi karena api membumbung tinggi hingga 4 meter yang dibarengi ledakan kembang api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir lebih dari setengah miliar rupiah. Warga di sekitar Pasar Sedo, Desa Sedo, Kecamatan Demak, Kota Demak, yang Selasa malam menggelar malam tirakatan 17 Agustus, dikejutkan dengan terbakarnya pasar yang disertai ledakan kembang api. Sejumlah warga yang mencoba masuk ke area pasar berhamburan keluar pasar karena ledakan kembang api terjadi berulang kali. Para pedagang berani masuk pasar dan mengevakuasi barang dagangannya setelah tidak ada lagi kembang api yang meledak. Menurut warga, titik api berasal dari salah satu kios yang berada di bagian pojok sisi utara pasar. Karena kencangnya tiupan angin, api cepat membesar dan menjalar di kios-kios lainnya. Sementara para pemilik kios saat kejadian sedang berwisata ke Pulau Bali. Ya terbakar ya sembako, toko plastik itu kebanyakan. Berapa kios ini semuanya? Soalnya malah lokasinya gitu banyak. Soalnya kan jebak-jebakan itu. Satu blok itu ya? Satu los itu, satu los. Satu los. Isinya apa Mas biasanya? Ya yang banyak itu plastik. Ini ada sembako, ini ada beras-beras. Itu bukan yang ini minyak-minyak yang Sementara menurut penjaga pasar, kejadian terjadi sekira pukul 8:30 malam saat dirinya mengikuti acara tirakatan malam 17-an. Saat penjaga pasar sampai lokasi, api sudah membumbung tinggi dan membakar kios di Blok B. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti pakaian, kembang api, serta buku membuat api dengan cepat merembet ke kios lainnya. Tahu-tahu sudah jadi api besar itu. Tahu tadinya saya kan selamatan terus dikasih tahu sama teman saya jualan martabak di depan itu, terus saya ke situ api sudah membesar. Kayaknya konsleting listrik. Dari sini terus listrik mati, terus agak nggak jalan apinya gitu. Di los apa itu Pak? Apa? Di los pasar apa itu Pak? Los pasar Blok B. Oke. Gitu. Kan tadi sampai ada petasan tuh sumber dari mana tuh Pak? Petasan itu di sembako, jualan sembako. Itu toko atau bidan Pak? Jualan sembako toko biasa. Juga sisa petasan yang kemarin, Habis kan kemarin pasti lebaran nggak habis paling bisa itu. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Demak serta Kudus yang datang ke lokasi berhasil menguasai api 3 jam setelah kejadian. Petugas sempat mengalami kendala suplai air karena sungai di sekitar pasar kering. Hingga pukul 12 malam, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan di sekitar lokasi. Kasus kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini kini masih dalam penanganan intensif petugas Polres Demak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir lebih dari setengah miliar rupiah. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Bandung, Jawa Barat. Terdakwa kasus berita bohong Habib Bahar bin Smith divonis 6 bulan 15 hari penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum karena sebelumnya jaksa menilai terdakwa terbukti melakukan penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung sehingga dituntut 5 tahun penjara. Sidang vonis terhadap terdakwa kabar bohong Habib Bahar bin Smith digelar di Pengadilan Negeri Jalan Riau, Kota Bandung.
Ketua Majelis Hakim Dodong Imanuddin membacakan vonis kasus berita bohong. Dalam putusannya, Dodong menyatakan Bahar bin Smith bersalah telah melanggar pasal 15 ayat 1 terkait berita yang tidak pasti. Majelis memutuskan Bahar dengan kurungan 6 bulan 15 hari penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menghendaki 5 tahun penjara. Hal yang memberatkan Habib Bahar yakni pernah terjerat kasus hukum. Sementara untuk hak yang meringankan lantaran Bahar berkelakuan baik selama menjalani persidangan. Atas vonis Majelis Hakim, terdakwa Habib Bahar bin Smith menyatakan menerima dan tidak akan banding. Sementara pihak JPU mengambil sikap akan pikir-pikir. Menurut Bahar, dengan putusan ini ia menilai jika keadilan masih ada dan ditegakkan di negeri ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan putusan hakim ini akan menjadi awal bagi masyarakat Indonesia untuk timbul lagi kepercayaan bahwasanya di Indonesia masih ada yang namanya keadilan. Sementara kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, menjelaskan Habib Bahar tidak layak untuk ditahan karena dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tidak terbukti. Dalam kasus ini, Habib Bahar hanya dikenakan dakwaan lebih subsidiar, yakni pasal 15 ayat 1 karena berita yang tidak pasti. Dakwaan primer, dakwaan subsidiar tidak terbukti. Hanya Habib dikenakan pasal lebih subsidiar, pasal 15 ayat 1 tentang berita yang tidak pasti. Sehingga kami juga yakin bahwa hakim akan memutuskan ringan. Jadi hari ini kami menghormati putusan Majelis Hakim dan apresiasi terhadap itu. Itu intinya. Putusan pengadilan ini disambut gembira oleh para jemaah Habib Bahar bin Smith. Bahkan mereka tak kuasa menahan tangis setelah dipotong masa tahanan. Rencananya Bahar bin Smith akan bebas pada awal September mendatang. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Warman. Wabek.
Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Yang masih di kabar Indonesia, Universitas Jenderal Ahmad Yani mengadopsi jati diri Angkatan Darat. Hal itu disampaikan langsung Rektor Unjani yang mewisuda 1.528 mahasiswa di kawasan Jalan Peta, Kota Bandung. Kampus Peninggalan Jenderal Ahmad Yani ini berkomitmen untuk melahirkan para lulusan yang disiplin, berkarakter, dan santun layaknya TNI Angkatan Darat. Berlokasi di kawasan Jalan Peta, Kota Bandung, Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani mewisuda 1.528 mahasiswa menjadi sarjana, magister, profesi, dan ahli madya. Bukan hanya terkait wisuda, kampus Unjani memiliki misi untuk melahirkan para lulusan yang menanamkan nilai kedisiplinan, loyalitas, dan kesantunan yang kokoh. Hal itu merupakan adaptasi dari jiwa Angkatan Darat. Sebagai kampus milik TNI Angkatan Darat, tentu Unjani berpedoman penuh pada sosok Jenderal Ahmad Yani yang selalu disiplin, loyal, dan santun. 3 hal itu pula yang selalu ditanamkan pada para mahasiswa agar mencapai keberhasilan yang optimal dan terbaik. Universitas kita yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat ini dengan Angkatan Darat. Ya tadi seperti saya katakan, para mahasiswa alumni kita harus mempedomani perilakunya seperti prajurit TNI Angkatan Darat. Mereka harus disiplin, loyal, dan santun. Sehingga ketika mereka masuk ke lapangan pekerjaan, inilah yang akan dicari ya sebagai karakter dari lulusan sarjana Ahmad Yani. Ketua Yayasan Eka Pakci juga berharap agar Unjani menjadi kampus yang berbeda sehingga melesat lebih maju. Setiap universitas kan punya ciri khas. Misalnya gini, Muhammadiyah, keamanan, kan kira-kira gitu ya. Terus kemudian ada juga yang mungkin khusus kayak Telkom khusus kaitannya dengan teknologi informasi. Nah, kita ini karena ini yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat yang pertama ingin kejiwaan atau kekhasannya itu adalah di militernya. Tadi disiplin, ya kan? Terus kemudian dia loyal dan santun. Mahasiswa itu tetap disiplin karena itu modal dasar. Terus kemudian loyal, santun. Ini bukan di militer saja, disiplin juga, loyalitas terhadap kerjaan, loyalitas terhadap atasan, loyalitas terhadap jabatan itu loyalitas. Nah, disiplin. Gak ada orang disiplin yang berhasil. Disiplin pasti berhasil. Santun. Unjani yang lahir pada 1990 ini ingin memiliki pembeda dengan perguruan tinggi lainnya, yakni menjunjung tinggi karakter seorang Jenderal Ahmad Yani yang disiplin dan santun. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Berbagai lapisan masyarakat di seluruh tanah air saat ini tengah merayakan kemerdekaan di bumi Nusantara. Tidak sampai di situ, dalam memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia, ratusan satwa koleksi di Taman Safari Beach Batang, Jawa Tengah juga mengikuti upacara bendera 17 Agustus dan menjadi hiburan masyarakat yang tengah melintas. Seperti inilah suasana upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak mau ketinggalan koleksi satwa Taman Safari Beach seperti onta, kuda, berbagai jenis burung, anjing hingga gajah, didampingi sang kiper dengan khidmat mengikuti upacara bendera.
Upacara melibatkan puluhan satwa dari ratusan koleksi tempat wisata hewan Taman Safari Batang. Tiap tahun digelar pada saat Hari Kemerdekaan. Salah seorang warga Pekalongan, Kusmali, mengatakan adanya karyawan beserta hewan satwa yang ikut serta memeriahkan upacara bendera Hari Proklamasi Kemerdekaan yang ke-77 ini mengundang penasaran masyarakat yang tengah melintas. Sontak warga yang melihat berbondong-bondong mengikuti pelaksanaan upacara sambil menonton koleksi hewan dari berbagai benua. Beda Pak, ini bedanya kok terasa unik. Hewan-hewannya pada keluar semua. Ikut. Iya, pada ikut upacara hewan-hewannya. Baru pertama lihat ini, Pak. Baru pertama Pak ini, baru lihat upacara yang unik gitu. Apa pendapatnya, Pak, adanya upacara kayak gini, Pak? Ini ya bagus ya, termasuk ada kemajuan. Yang seharusnya lebih bagus lagi ini, supaya kemungkinan hewan-hewannya bisa dikeluarkan semua itu. Destinasi wisata dengan koleksi ratusan hewan dari berbagai negara di 5 benua tersebut sudah kesekian kalinya melaksanakan upacara HUT RI yang melibatkan semua jajaran baik staf karyawan, direksi hingga hewan yang ada. Meski sambil membawa satwa, namun para kiper tetap serius mengikuti upacara bendera, meski sesekali harus memperbaiki posisi hewan yang kadang bergerak ke sana kemari. Pengibaran bendera merah putih sendiri dilakukan oleh para kiper yang berseragam layaknya pengibar bendera profesional. Menurut manajer BDC Taman Safari, upacara bendera ini dilaksanakan agar seluruh karyawan bertambah rasa cinta terhadap tanah air. Konsepnya adalah di mana kami adalah konservasi satwa dan lingkungan. Maka dari itu kami libatkan satwa-satwa untuk ikut upacara memperingati 17 Agustus ini. Kenapa, Pak, kok seperti itu? Karena perlu diketahui bahwa Taman Safari itu selain konservasi alam, di sini ada satwa. Kita akan memperkenalkan bahwa Safari Beach ini ada Taman Safari, di mana Taman Safari objek utamanya adalah satwa-satwa. Diharapkan dengan pelaksanaan pengibaran bendera di lingkungan Taman Safari ini akan lebih membangkitkan rasa nasionalisme di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia hari ini. Kami juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.